Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua yang sedang menonton video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi manajemen persediaan. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, kita akan memasuki materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu apa itu manajemen persediaan. Jadi teman-teman, manajemen persediaan adalah bagian dari manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang melibatkan pengawasan aliran barang dari produsen ke gudang ke titik penjualan. Fungsi utama dari manajemen persediaan adalah menyimpan catatan rinci tentang produk baru dan produk yang dikembalikan saat mereka memasuki atau meninggalkan gudang atau tempat penjualan. Sementara proses manajemen persediaan bisa lebih kompleks dalam organisasi yang lebih besar. Proses dasarnya sama, barang diterima ke gudang dan diletakkan di rak atau ke area persediaan, kemudian dipindahkan ke fasilitas produksi di mana barang tersebut dibuat menjadi barang jadi dan kemudian dikirimkan langsung ke pelanggan. Di perusahaan yang lebih kecil, barang yang diterima dari produsen yang dapat langsung masuk ke area stok untuk distributor grosir. Barangnya adalah produk jadi, bukan bahan mentah. Proses manajemen persediaan memerlukan penggunaan berbagai jenis data untuk melacak barang, termasuk jumlah barang, harga pokok barang, nomor seri, nomor lot, dan tanggal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi manajemen persediaan. Nah, jadi fungsi manajemen persediaan, ketika manajemen persediaan terorganisir dengan baik, sisa proses manajemen rantai pasokan akan berjalan dengan lancar. Tanpa itu, perusahaan menghadapi resiko masalah seperti salah pengiriman, salah pilih, barang kehabisan stok, dan kelebihan stok. Ketika gudang tidak dikelola dengan baik, rak yang tidak teratur dapat pengembalian kertas yang salah, daftar pengambilan kertas yang salah atau gudang yang berantakan dapat menyebabkan kesalahan pengambilan. Kesalahan pengiriman pada gilirannya adalah akibat dari kesalahan pengambilan pada awal proses. Ketika perusahaan menggunakan metode manual untuk menempatkan pesanan dan tidak memiliki pemahaman penuh tentang barang apa yang mereka miliki dalam persediaan, mereka tidak dapat memperkirakan persediaan yang mereka perlukan dengan tepat. Pada akhirnya, ini menghasilkan kehabisan stok dan kelebihan stok. Kesalahan ini berdampak pada profitabilitas organisasi, pemborosan uang, serta waktu karyawan mengoreksi kesalahan. Dan karena kesalahan seperti ini berdampak buruk pada perusahaan, hal itu juga dapat menghasilkan ulasan negatif atau berdampak pada loyalitas pelanggan. Berarti ada manfaat lain dari manajemen persediaan yang terkontrol dengan baik. Yang pertama ialah kontrol kualitas. Memiliki sistem manajemen persediaan memungkinkan Anda untuk menerapkan kontrol kualitas yang lebih baik. Jika Anda dapat melacak dan mengelola semua aspek stok Anda dapat mengontrol kualitas dengan baik. Semakin lama Anda menyimpan persediaan, semakin besar kemungkinannya rusak. Anda dapat menghindarinya dengan memastikan bahwa stok dirotasi melalui gudang Anda. Kontrol persediaan juga memungkinkan Anda melacak kualitas stok yang Anda terima dari pemasok. Seberapa sering Anda mengembalikan produk tertentu, seberapa sering yang dikirim kembali karena rusak atau memiliki cacat lainnya.
Melihat bagaimana produk bergerak melalui persediaan, Anda dapat menunjukkan masalah apapun dan membantu Anda menghilangkan penghapusan. Selanjutnya ialah kontrol organisasi. Kontrol persediaan berarti Anda memiliki kontrol organisasi dalam bisnis Anda. Ruang stok yang terorganisir dengan baik memungkinkan Anda mengolah barang dagangan dan memaksimalkan investasi Anda dalam persediaan fisik. Aspek kontrol persediaan ini sangat penting untuk mengetahui di mana stok Anda berada dan kemanfaatan yang dapat Anda gunakan untuk mengaksesnya. Kontrol persediaan dalam hal organisasi stok Anda sangat penting untuk menjalankan perusahaan dengan benar. Ini akan memastikan bahwa Anda memiliki unit dan yang cukup untuk memenuhi pesanan dan memiliki stok pengaman. Kontrol persediaan yang efektif juga akan membantu Anda menghindari stok yang kurang atau kelebihan stok. Stok pengaman berfungsi sebagai penyangga untuk mengurangi resiko suatu barang kehabisan stok. Di-stok adalah persediaan yang tidak laku. Selanjutnya ialah kontrol akuntansi. Menyimpan catatan stok yang akurat sangat penting untuk mengelola aset Anda. Ini juga akan membantu Anda jika terjadi audit. Mengetahui apa yang Anda miliki dalam aset memungkinkan Anda untuk mengetahui kerusakan Anda secara keseluruhan dan memahami nilai perusahaan Anda. Aturan akuntansi keuangan dan peraturan pajak mungkin mengamanatkan perusahaan Anda untuk memiliki akun persediaan fisik. Semua stok harus memiliki nomor dan harga yang benar dalam sistem persediaan dan software akuntansi. Ini akan memastikan perusahaan Anda dapat menjalani audit tanpa mempertanyakan integritas akuntansi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus. Rumus EKIKI Anda adalah jumlah optimal produk yang harus Anda beli untuk meminimalkan total biaya pemesanan atau penyimpanan stok. Mencari tahu EKIKI adalah berpotensi menghemat biaya utang. EKIKI atau kuadrat dari 2 dikali D dikali K dibagi H, di mana D biaya pemasangan atau pemesanan atau perpesanan untuk termasuk pengiriman dan penanganan, K tingkat permintaan jumlah yang terjual per tahun, dan H biaya penyimpanan atau per tahun per unit. Yang kedua, rumus day inventory outstanding atau DIO. Day inventory outstanding atau DIO juga dikenal sebagai day sale of inventory atau DSI, mengacu pada jumlah dari hari yang dibutuhkan untuk persediaan berubah menjadi penjualan. Rata-rata hari persediaan yang beredar bervariasi dari satu industri ke industri lainnya, tetapi umumnya DIO yang lebih rendah lebih disukai. Day inventory outstanding atau DIO persediaan rata-rata dibagi biaya penjualan dikali jumlah hari dari periode. Yang ketiga, rumus Reader Point. Rumus Reader Point menjawab pertanyaan kuno. Dibagi kapan waktu yang tepat untuk memesan lebih banyak stok. Menghitung titik pemesanan ulang Anda membutuhkan 3 langkah. Yang pertama, tentukan permintaan lead time dalam beberapa hari. Hitung stok pengaman Anda dalam hitungan hari dan jumlah permintaan lead time dan stok pengaman. Rumus yang keempat, rumus safety stock yang seperti yang telah kita singgung sebelumnya, stok pengaman atau safety stock bertindak sebagai stok darurat yang dapat Anda gunakan ketika sepertinya Anda hampir kehabisan. Anda tidak memiliki persediaan pengaman yang cukup untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak terlalu banyak sehingga biaya penyimpanan meningkat
akhirnya membebani keuangan Anda. Meskipun ini terdengar masuk akal, triknya adalah memutuskan berapa banyak persediaan pengamanan yang harus disimpan. Lipat gandakan nilai penggunaan harian maksimum Anda dengan waktu tunggu maksimum Anda dalam beberapa hari. Lipat gandakan nilai penggunaan harian rata-rata Anda dengan waktu tunggu rata-rata dalam beberapa hari. Dan yang terakhir, hitunglah selisih kedua untuk menentukan stok pengaman Anda. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.